Aku, Ferayanti, mendedikasikan video ini untuk almarhumah putri pertamaku yang tercinta, Gabriela Cheryl Howard. Hidup Gaby di dunia ini singkat, hanya sampai usia 8 tahun. Namun kenangan bersamanya akan selalu ada di hatiku. Melalui kepergian Gaby, aku semakin sadar bahwa kebersamaanku bersama orang-orang yang kukasihi adalah sesuatu yang sangat berharga. Video ini berisi tentang kisah perjalanan hidup Gaby dari masa ke masa. Gabriela, anakku sayang. Bagian 1. Aku tak kunjung hamil. Sampai usia pernikahanku menginjak 1 tahun, kami belum juga dikaruniai anak. Kami pun mulai merencanakan untuk berobat ke dokter kandungan. Saat itu suamiku berusia 35 tahun dan usiaku 22 tahun. Mamaku menyarankan kami untuk berobat ke dokter kandungan tempat beliau dulu berobat. Dulu untuk mendapatkanku, mamaku juga berobat ke dokter kandungan tersebut. Setelah beberapa bulan berobat, hadirlah aku sebagai anak tunggalnya. Mamaku melahirkanku saat ia berusia 42 tahun. Mamaku melahirkanku lewat operasi sesar. Menanggapi saran mamaku, akhirnya kami mendatangi rumah sakit tempat dokter kandungan itu praktek. Aku juga penasaran, ingin melihat dokter yang memberikan jalan bagiku untuk dapat lahir ke dunia ini lewat rahim mamaku. Setelah bertemu dengan dokter tersebut, aku menatapnya dengan seksama. Dokter itu kini tampak sudah lanjut usia. Aku juga menyampaikan kepada dokter tersebut bahwa mamaku dulu pernah berobat kepadanya sekitar 23 tahun yang lalu dan telah berhasil mendapatkanku setelah berobat dengan beliau. Kemudian kami menyampaikan maksud kedatangan kami, yaitu untuk berobat agar kami segera memiliki anak. Aku pun kemudian diperiksa menggunakan alat USG perut. Saat perutku di USG, dokter tersebut mengatakan ada kista sebesar telur ayam di saluran indung telurku. Kami berdua tercengang mendengar pernyataan dokter kandungan tersebut. Yang mengherankan dalam pikiranku, kok bisa ya kista berada di saluran indung telur yang sangat kecil? Mungkin kalau di rahim aku langsung percaya. Namun dokter kandungan tersebut terlihat sangat yakin dengan hasil analisanya. Bahkan beliau mengatakan kista itu harus segera dibuang agar saluran telurku tidak pecah ketika kista itu makin membesar. Dokter tersebut lalu menyarankanku untuk menjalani pemeriksaan HSG atau hysterosalpingografi, dikenal juga dengan pemeriksaan uterosalpingografi, yaitu pemeriksaan sinar X dengan memakai cairan kontras yang dimasukkan ke rongga rahim dan saluran telur. Tujuan dari pemeriksaan HSG adalah untuk mengetahui kondisi saluran telur sekaligus mengecek apakah ada sumbatan pada saluran telurku. Pemeriksaan HSG juga bisa mengevaluasi bentuk, ukuran, dan struktur rongga rahim sehingga bisa mendeteksi beberapa kelainan seperti tumor jinak di rahim yang tumbuh ke arah rongga rahim, polip rahim, perlengketan dinding rahim, maupun kelainan bawaan rongga rahim seperti adanya sekat pada rahim atau septum. Mengingat keberhasilan mamaku dulu saat berobat dengan sang dokter, membuatku sulit untuk tidak percaya dengan hasil analisanya tersebut. Malam itu, kami pun pulang ke rumah dengan tanda tanya besar terhadap hasil analisa dokter kandungan tersebut.
Setelah berobat dengan hasil analisa yang mengejutkan dan cukup menakutkan, pikiran kami menjadi sedikit kacau. Bagi kebanyakan wanita, mendengar kata kista di dalam kandungan itu merupakan sesuatu yang cukup mengerikan. Sementara suamiku mulai menunjukkan tingkah laku yang aneh akibat terpengaruh analisa dokter kandungan yang mengejutkan tersebut. Pada suatu pagi, saat masih subuh, suamiku terduduk di halaman rumah sambil menatap langit. Ia saat itu sedang berdoa, memohon kepada Tuhan agar kondisi kandunganku tidak seburuk yang dikatakan oleh dokter kandungan. Saat itu kondisi halaman rumah kami tanpa pagar pembatas antara rumah yang satu dengan yang lainnya. Pada suatu subuh, saat suamiku terduduk dalam kegelapan, tetangga sebelah rumah juga pas sedang keluar rumah. Sontak tetangga tersebut terkejut melihat suamiku yang ia kira hantu yang sedang terduduk dalam kegelapan. Mencari second opinion. Dalam upaya menyelidiki kebenaran dari hasil analisa dokter kandungan, aku berusaha mencari keterangan seputar kista dan saluran indung telur lewat internet. Hampir semua keterangan di internet mengatakan kista tidak tumbuh di saluran telur, melainkan di dalam rahim. Hal itu membuatku sedikit terhibur. Bagaimana tidak? Bayangkan saja, bila aku yang awalnya bertujuan untuk berobat supaya bisa segera memiliki anak, malah divonis memiliki kista di saluran indung telur, dan kista tersebut harus segera dikeluarkan lewat operasi agar tidak meledakkan saluran indung telurku. Analisa tersebut sangat membuat hatiku kacau, seperti lagu "Meletus balon hijau dar, hatiku sangat kacau". Lewat beberapa forum kesehatan di internet, aku juga mencari tahu tentang HSG berdasarkan testimoni dari orang-orang yang pernah menjalaninya. Banyak dari testimoni-testimoni itu mengatakan bahwa pemeriksaan HSG itu rasanya sakit. Perut rasanya seperti bonyok-bonyok setelah dimasukkan zat kontras. Semakin kubaca testimoni mereka yang telah menjalani HSG, semakin takutlah aku untuk di HSG. Kami sudah mengunjungi beberapa rumah sakit dan melihat secara langsung alat pemeriksaan HSG. Sepertinya aku benar-benar harus mempersiapkan mental dengan baik untuk menjalani pemeriksaan HSG itu. Suatu hari, suamiku mendapat telepon dari seorang sahabatnya. Dalam perbincangan dengan sahabatnya itu, suamiku menceritakan tentang pikirannya yang sedang galau terkait dengan hasil analisa dokter kandungan yang kami kunjungi. Mendengar cerita suamiku, sahabatnya kemudian menyarankan kami untuk berobat ke dokter kandungan langganannya, yaitu dokter kandungan tempat di mana ia dan istrinya mengontrol kandungan sampai proses kelahiran anak kedua mereka. Menurutnya, dokter kandungan tersebut terkenal bagus, dan pasiennya paling ramai di rumah sakit tempatnya berpraktek. Berdasarkan referensi tersebut, kami pun memutuskan untuk mendatangi dokter kandungan yang dimaksud, untuk meminta second opinion mengenai kondisi kandunganku. Setelah mendaftar, kami pun mendatangi rumah sakit tempat dokter tersebut praktek. Ternyata benar yang dikatakan oleh sahabat suamiku. Dokter kandungan tersebut memiliki antrian pasien yang paling ramai. Alhasil, kami menunggu antrian selama beberapa jam. Selama proses menunggu antrian, aku menunggu dengan hati deg-degan, harap-harap cemas, dengan hasil analisa dokter kandungan yang ini. Setelah lama menunggu antrian, tibalah giliran kami untuk diperiksa. Aku memasuki ruangan periksa dokternya dengan hati berdebar-debar. Kami lalu menyampaikan keluhan kami kepada dokter kandungan itu. Kami juga menyampaikan hasil analisa dokter kandungan sebelumnya mengenai kista di saluran indung telurku. Mendengar cerita kami, dokter menyarankan agar aku diperiksa terlebih dahulu. Lewat pemeriksaan USG,
Dokter mencari kista yang disebutkan oleh dokter kandungan sebelumnya. Setelah memeriksa dengan seksama, dokter kandungan tersebut mengatakan tidak ada kista di dalam rahimku, apalagi di saluran indung telur. Beliau mengatakan tidak mungkin kista bisa tumbuh di saluran indung telur yang sangat kecil. Umumnya kista tumbuh di dalam rahim. Sedikit terhibur rasanya aku mendengar pernyataan dokter tersebut. Berarti aku tidak perlu melakukan pemeriksaan HSG, apalagi sampai dioperasi untuk mengeluarkan kista tersebut untuk bisa hamil. Berbeda dengan dokter kandungan sebelumnya, dokter kandungan yang ini tidak menyarankanku untuk menjalani pemeriksaan HSG. Menurutnya, cukuplah kami diberi vitamin saja. Bila dalam beberapa bulan ke depan vitamin tidak membuahkan hasil, barulah nanti dilakukan pemeriksaan HSG.